Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau pertemuan kali ini kita membahas tentang kebijakan stabilisasi harga dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi makro, kebijakan stabilisasi harga ini memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kemudian, apa sebetulnya definisi dan tujuan kebijakan stabilisasi harga ini? Definisinya dulu, atau kita bahas dulu tentang definisinya. Definisi ini adalah kebijakan stabilisasi harga adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga-harga di pasar. Tujuannya adalah yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Kemudian mengurangi ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, apa saja yang mempengaruhi harga itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu adalah permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Permintaan itu adalah perubahan tingkat permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Penawaran adalah perubahan kemampuan produsen. Kalau permintaan tadi adalah konsumen, kalau penawaran adalah produsen. Perubahan kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa. Dan faktor yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi itu adalah perubahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Nah, apa saja instrumen kebijakan untuk menstabilisasi harga itu? Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, kemudian kebijakan perdagangan. Kebijakan fiskal itu adalah pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan harga, sedangkan kebijakan moneter itu adalah pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi permintaan agregat. Kemudian kalau kebijakan perdagangan itu adalah pengaturan impor dan ekspor untuk menjaga kestabilan pasokan dan permintaan. Nah, kebijakan fiskal ini adalah lebih rincinya adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter, yaitu kalau kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Nah, tadi ada instrumen kebijakan fiskal, itu instrumennya adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah itu berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas kita akan mengubah tarif pajak. Dari sisi pajak, kalau kita mengubah tarif pajak yang berlaku, akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat. Dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Nah, sedangkan pengeluaran pemerintah ini berhubungan dengan pengeluaran baik belanja rutin maupun belanja modal. Ya. Kemudian kebijakan fiskal itu kalau untuk stabilisasi pengeluaran pemerintah itu ada pengeluaran belanja pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah subsidi. Pemberian subsidi itu akan menjaga harga barang dan jasa strategis.
Kemudian kalau kebijakan moneter itu adalah stabilisasi harga. Stabilisasi harga ya ini. Kemudian apa saja yang akan dipengaruhi oleh kebijakan moneter itu adalah suku bunga, jumlah uang beredar, dan cadangan wajib. Nah, kalau suku bunga itu pengaturan suku bunga untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sedangkan jumlah uang beredar itu adalah pengaturan jumlah uang beredar untuk menjaga kestabilan harga. Nah, kemudian kalau cadangan wajib itu adalah penetapan cadangan wajib bank umum. Ya, tuh. Nah, sedangkan kebijakan perdagangan internasional yang agar berfungsi untuk stabilisasi harga, yaitu yang harus diperhatikan itu adalah tarif impor, kuota impor, dan subsidi ekspor. Tarif impor itu pengaturan tarif impor untuk melindungi pasar domestik, sedangkan kuota impor itu adalah penetapan kuota impor untuk menjaga keseimbangan pasokan. Sedangkan subsidi ekspor itu adalah pemberian subsidi ekspor untuk meningkatkan daya saing. Nah, kemudian koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga itu bagaimana antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan. Nah, kalau kita tahu tadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi. Kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mempengaruhi suku bunga, jumlah uang beredar, dan cadangan wajib. Sedangkan kebijakan perdagangan itu adalah yang perlu diperhatikan itu adalah kebijakan perdagangan itu akan mengatasi tarif impor, kuota impor, dan subsidi ekspor. Ya. Kemudian apa tantangan dan kendala kebijakan stabilisasi harga itu? Kalau ada tantangan, ada kendalanya. Tantangannya itu tantangan dan kendala dari untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan stabilisasi harga itu adalah kompleksitas ekonomi, keterbatasan informasi, dan benturan kepentingan. Nah, faktor apa saja sih yang di kompleksitas ekonomi itu adalah faktor-faktor ekonomi yang saling terkait dan sulit diprediksi. Sedangkan keterbatasan informasi ini adalah kesulitan dalam mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang akurat. Sedangkan benturan kepentingan ini ada perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini berbeda antara kelompok masyarakat umum, kemudian antar masyarakat berdasarkan daerahnya itu adalah ada beberapa kepentingan kepentingan yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita simpulkan apa sebetulnya kebijakan ini? Kebijakan stabilisasi harga itu, adalah merupakan langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Perlu koordinasi yang kuat antar kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan untuk mencapai tujuan stabilisasi harga. Nah, itu tadi yang kita bisa diskusikan tentang kebijakan stabilisasi harga. Ya,